Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1012 sampai tahun 1014. Di kota langit saat ini, asap mesiu telah berubah menjadi pertengkaran verbal. Sebenarnya, adalah bodoh untuk berdebat dengan Kevin Ye saat ini. Apa gunanya konfrontasi dengan Kevin Ye? Ini adalah masalah yang paling mendasar. Apakah itu konfrontasi atau menaklukkan iblis dan setan, kekuatan adalah hal yang paling penting. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah bunga di cermin. Tepat ketika orang-orang Buddha dan Taoisme ini ingin tahu tentang saksi seperti apa yang akan diundang Kevin Ye selanjutnya, Kevin Ye berkata sambil tersenyum di depan semua orang, "Saya khawatir tamu terhormat ini tidak akan datang sampai beberapa waktu kemudian. Dalam hal ini, saya ingin berbicara tentang hal lain dengan Anda terlebih dahulu." Setelah suara itu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Di antara 5 kejahatan yang baru saja disebutkan oleh pendeta Tao Qingsu, salah satunya adalah kolusi kita dengan Yang Mulia Iblis Pulau Jingyao. Mari kita bicarakan ini terlebih dahulu. Meskipun dikatakan bahwa di mata sekte Anda yang mulia dan terhormat, kursi ini bukan milik sekte Anda, jadi yang ini tidak berlaku bagi saya. Kursi ini dan Yang Mulia Iblis dapat dikatakan sebagai kenalan lama, kita semua adalah teman. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Iblis terluka dan melewati wilayah kita. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk membantunya menyembuhkan dan mengobatinya. Saya tidak menganggapnya sebagai dosa. Akan sedikit berlebihan jika Anda, dua penganut Buddha dan Tao, bertanya teman seperti apa yang kita miliki. Guru Tianqi, bagaimana menurut Anda?" Kemudian mata Kevin Ye melirik Biksu Agung Tianqi. Biksu Tianqi mendesis dingin. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, kata-kata Kevin Ye benar. Dia tidak termasuk dalam aliran manapun, dan tidak ada aturan. Dia hanyalah seorang praktisi biasa. Teman macam apa yang harus dia pilih? Agama Buddha dan Tao tidak dapat mengendalikannya. Setelah tertegun sejenak, Dahe Kiamat berkata, "Amitabha, kata-kata dermawan Ye tidaklah tidak masuk akal. Selama dermawan Ye tidak melakukan kejahatan bersama dengan Yang Mulia Iblis, saya benar-benar tidak dapat mengendalikan hubungan pribadi antara dermawan Ye dan Yang Mulia Iblis." Kata-kata Biksu Agung Tianqi tidak begitu mutlak sehingga tidak menyisakan ruang. "Amitabha, terima kasih atas pengertianmu. Karena yang ini bukan kejahatan, izinkan saya berbicara denganmu tentang yang berikutnya." Pendeta Tao Qingsu berkata bahwa Guru Qibao dipaksa untuk mati, dan kematian Guru Qibao juga sangat menyedihkan. Namun, jika Anda mengubah posisi Anda dan memikirkannya, bagaimana Anda menghadapinya jika seseorang secara diam-diam menyerang Anda selama perampokan Anda? Lagi pula, kalian semua telah menyaksikan kejadian saat itu. Aku hanya membela diri. Aku tidak mengambil inisiatif terhadap Master Qibao. Kematian Master Qibao sepenuhnya disebabkan oleh ledakan dirinya sendiri. Sebelumnya, aku memintanya untuk berhenti. Sayangnya, dia tidak mendengarkan nasihatku. Jika seorang sosok yang bertekad untuk mati, kematiannya harus dibebankan pada kursinya, aku khawatir itu agak tidak masuk akal. Ini. Mendengar kata-kata Kevin Ye, semua orang saling memandang dan saling menunduk. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa kematian Biksu Qibao tidak ada hubungannya dengan Kevin Ye. Dia hanyalah putra terlantar dari dua aliran Buddha dan Taoisme. Pada saat ini, ketika kedua penganut Buddha dan Tao menundukkan kepala dan merasa menyesal, sebuah suara keras datang dari pintu aula villa, "Buddha umur panjang yang tak terbatas, sungguh menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh." Pendeta Tao yang kuat dan berkuasa ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat hati semua orang bergetar. Orang-orang yang hadir dalam suara itu sangat mengenalnya. Master suara ini bukanlah pemimpin Taoisme di dunia, dan siapa dia? Kemudian, begitu mata semua orang berbinar, mereka melihat seorang pemuda berjubah Tao putih berjalan ke ruang tamu. Orang-orang menatap pemuda Tao itu, dan mereka seperti sedang kesurupan. Meskipun mereka dapat mengenali bahwa orang ini adalah Zhen Zentian, mereka tampak tidak percaya. Karena dalam kesan mereka, dia adalah seorang anak laki-laki berambut bangau, dan sekarang rambutnya telah berubah dari putih menjadi hitam. Pertama-tama, tidak ada orang lain yang berdiri dengan terkejut. Itu adalah Xuan Chen, Master Wudang. Xuan Chen menatap Yan Zentian dan berkata, "Kamu, apakah kamu saudara Wu Zentian Dao di Kunlun?" Tidak hanya Xuan Chen, tetapi juga Master Tao lainnya seperti sedang kesurupan. Untungnya, tidak banyak perubahan di wajah Zhen Zentian.
Kalau tidak, mereka akan mengira Kevin Ye dengan santai menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Zentian. Saudara Xuan Chen, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak tahu seperti apa penampilan saya. Saya sangat sedih. Xuan Chen bahkan berkata, tidak, saudara Kou, jangan salah paham. Saya hanya tidak menyadarinya selama beberapa saat. Saudara Kou dulunya berambut perak. Sekarang, bagaimana dia bisa muda lagi? Dia terkekeh sebentar dan berkata, itu semua berkat Kevin Ye Jushi. Kota Langit Ye Jushi adalah kesuksesan besar sekte Tao kita. Saya menerima nutrisi dari napas bawaan di sini. Namun, ada tanda-tanda peremajaan dalam 10 bulan. Bahkan saya tidak menyangka. Menghadapi dua aliran Buddha dan Tao, dapat dikatakan bahwa dia sangat senang di dalam hatinya, karena mereka datang untuk membuktikan kebebasan mereka. Namun, saat ini, dia tidak bisa berbicara omong kosong di depan orang-orang Buddha dan Tao ini. Bagaimanapun, dia sudah membuat kesepakatan dengan Kevin Ye sebelum dia menyerang surga. Selain itu, meskipun dia ditahan di lantai 3 villa selama 3 hari, itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Dalam 3 hari, dua aliran Buddha dan Tao mengumpulkan begitu banyak ahli sehingga mereka gagal merebut kota langit. Cara Kevin Ye dapat dilihat. Jadi saat ini, hanya dengan berdiri sepenuh hati di pihak Kevin Ye, dia bisa mendapatkan keuntungan yang dia harapkan. Jika tidak, begitu Kevin Ye memalingkan wajahnya, bahkan jika dia menambahkan dirinya sendiri, kelompok orang Buddha dan Tao ini tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Hal yang tidak tahu terima kasih seperti ini tidak akan pernah dilakukan oleh Zentian. Melihat He Zentian telah muncul, Kevin Ye tidak perlu khawatir lagi. Dia berkata langsung, Pendeta Tao Qingsu, sekarang kamu berdiri di depanku, apakah kamu ingin menambahkan kejahatan membunuh pemimpin sekte Kunlun kepadaku? Wajah Qingsu memerah. Aku khawatir bahkan dia tidak menyangka bahwa Zentian masih hidup. Namun, Qingsu tidak ingin menyerah saat ini. Dia melanjutkan, Kou Zhangjiao masih hidup, dan Kevin Ye benar-benar tidak membunuhnya. Tetapi Kou Zhangjiao sebenarnya ada di kota langitmu, yang juga menunjukkan bahwa kamu telah menahan Kou Zhangjiao. Kamu tidak dapat melarikan diri dari tuduhan Kevin Ye. Kevin Ye tidak menyangka akan datang ke saat seperti ini, Qingsu bahkan harus membalas. Dengan seringai di wajahnya, Kevin Ye berkata, apakah itu hak asuh? Pendeta Tao Qingsu, apa yang kamu katakan sepertinya tidak masuk akal. Mari kita dengarkan kata-kata Kou Zhangjiao sendiri. Kemudian mata Kevin Yeling berkedip dan melirik ke langit. Zentian segera mengerti maksud Kevin Ye dan dengan cepat berdiri. Pertama, dia melirik ke atas dan ke bawah ke arah Pendeta Tao Qingsu. Kemudian dia menatap Xuan Chen, Tianqi, dan Sang Dao dengan cara yang aneh, Saudara Pendeta Tao Xuan Chen, Saudara Buddha Tianqi, siapa Pendeta Tao ini? Bagaimana saya bisa menatap mata seperti itu? Mendengar kata-kata Zentian, Kevin Ye hampir tidak tertawa terbahak-bahak dan menatapnya. Kevin Ye berkata dalam hatinya, orang ini benar-benar tangan yang bagus untuk bertarung di muka dan bertindak sebagai saksi noda. Tampaknya selanjutnya, saya akan menontonnya tampil dengan tenang. Bab 1013. Perkataan Zentian benar-benar membuat Taois Qingsu tersipu malu. Namun, Taois Qingsu tidak bisa kehilangan kesabarannya saat ini. Lagi pula, di mata seorang Taois besar seperti Zentian, dia benar-benar tidak berharga sebagai pemimpin baru Maoshan. Amitabha. Saudara Kou tidak tahu. Ini adalah pemimpin baru Maoshan, Pendeta Tao Qingsu. Tuan Tianqi bercanda. Bukankah pemimpin Maoshan selalu seorang Taois di Tianchang? Kapan dan di mana dia mengubah posisinya? Saudara Kou telah bersembunyi di kota langit. Saya khawatir dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekte Maoshan dihancurkan beberapa minggu yang lalu, dan Pendeta Tao Tianchang meninggal. Pendeta Tao Qingsu adalah satu-satunya keturunan Sekte Maoshan. Oleh karena itu, dengan persetujuan bulat dari Daozong, Pendeta Tao Qingsu diidentifikasi sebagai pemimpin Sekte Maoshan. Maoshan dihancurkan. Langit berguncang, wajah ngeri, cara yang luar biasa. Biksu Agung Tianqi mengangguk dan berkata, ya, Saudara Tianchang dari Sekte Maoshan dan 2000 muridnya semuanya dibantai. Kami di sini untuk memastikan hal ini kepada Dermawan Ye. Bagaimanapun, menurut pandangan Qingsu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Dermawan Ye mendaki Gunung Maoshan dan menghancurkan seluruh gerbang Gunung Maoshan. Tidak mungkin, katanya sambil mengangkat tangan. Kemudian dia berkata, saya berada di kota langit beberapa hari ini untuk membahas Taoisme dengan Ye Jushi. Saya belum pernah melihatnya keluar bahkan setengah langkah pun.
Terlebih lagi, Ye Jushi murah hati, baik hati, dan saleh, dan dia tidak memiliki dendam dengan sekolah Maoshan. Bagaimana dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Maoshan? Pertama, dia tidak memiliki kondisi waktu ini, dan kedua, dia tidak memiliki motif ini. Ini. Biksu kiamat itu bingung. Belum lagi Biksu Agung Tianqi, bahkan Xuan Chen, yang merupakan pemimpin Taois, mulai bertanya-tanya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Sekte Kunlun, dan kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata Kingsu. Seperti yang telah Anda katakan, orang-orang Buddha dan Taoisme ini harus pergi untuk menyinggung Kevin Ye. Dengan kesaksian Zhen Zentian, tidak ada yang mau memimpin untuk seorang komandan kosong seperti Mao Shan, karena tidak perlu untuk ini. Begitu dia mengatakan ini, Taois Kingsu merasa bahwa hatinya telah jatuh ke lembah es. Namun, Taois yang murni dan jujur tidak mau menyerah. Bagaimanapun, jika Kevin Ye tidak menjadi kambing hitam di depan umum, dia tidak akan dapat melindungi ajarannya, bahkan hidupnya. Oleh karena itu, setelah menggertakkan giginya dan bersikap kejam, pendeta Tao yang murni itu berkata dengan suara tajam, tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu mutlak tentang Kou Zhangjiao. Kou Zhangjiao telah tinggal di rumah ini untuk waktu yang lama. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Kevin Ye tidak keluar? Terlebih lagi, kultivasi sihir Kevin Ye adalah Tongtian. Mungkin dia sengaja meninggalkan tubuh yang terpisah untuk menipu pemimpin Kou. Menghadapi keraguan pendeta Tao Kingsu, dia mendengus pemimpin Kingsu, apakah Anda mempertanyakan kultivasi Kunlun saya? Tidak bisakah saya mengenali martabat dan pemisahan seseorang? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kunlun saya berarti vegetarianisme? Ini. Ketika dia ditanya oleh Ren Xiaoqing, pendeta Tao itu terdiam. Namun, Kevin Ye tidak peduli dengan suasana hati Tao Kingsu saat ini, tetapi berkata sambil tersenyum, Tuan Tianqi, sekarang ada Kou Zhangjiao yang menjadi saksi bagi kita. Haruskah Anda percaya apa yang saya katakan? Jika kau masih tidak percaya, kau dapat bersumpah demi hati Tao bahwa kau tidak akan pernah merusak seluruh gerbang Gunung Maoshan. Jika ada kepalsuan, langit dan bumi akan meninggalkannya bersama-sama. Kata-kata Kevin Ye jelas, dan Biksu Agung Tianqi tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Meskipun semua orang yang hadir dapat melihat bahwa hubungan antara Zhen Zentian dan Kevin Ye tampaknya agak mencurigakan, mereka tidak cukup untuk diletakkan di atas meja. Hanya pada saat ini, pendeta Tao yang murni dan kosong, yang tidak takut menjadi pencuri, berkata kepadanya, Sekte Kouzang benar-benar murah hati. Untuk seorang penjahat yang membunuh 5 tetua puncak Kunlun, kau masih menawarkan tempat berteduh. Aku tidak tahu seberapa dinginnya murid-murid Kunlunmu jika mereka mengetahuinya. Dia mengguncang langit dengan lengan bajunya yang besar dan mendengus, Kingsu Zhangjiao tidak ingin bergosip di sini. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah antara kalian dan Ye Jushi, aku tahu bahwa semua itu tidak seperti yang kalian katakan. Mengenai pembunuhan Yan Nohai, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada orang-orang Buddha dan Taoisme di hadapannya. Paling tidak, dia harus memastikan bahwa kisah tentang dirinya yang dijebak dan pembunuhan Yan Nohai disampaikan kembali ke Kunlun, sehingga reputasinya tidak akan hancur, dan murid-muridnya tidak akan terlalu banyak berspekulasi tentang dirinya. Rekan-rekan yang terhormat, saya tidak dapat menyangkal bahwa memang benar bahwa Yan Nohai, salah satu tetua dari 5 puncak Kunlun, dibunuh oleh Ye Jushi. Namun, ada alasan untuk ini. Awalnya, ketika aku mengamati bintang-bintang di malam hari, aku melihat ada yang tidak beres dengan pedang kaisar, jadi aku mengirim Yan Nohai turun gunung untuk mencari orang yang memiliki pedang itu. Niatku semula adalah untuk berdiskusi dengan pemilik pedang kaisar tentang pembunuhan dan perampokan. Siapa yang pernah mengira bahwa Yan Nohai tidak menghormati perintah ajaranku dan malah menjadi serakah dan ingin merampok pedang kaisar? Ini adalah akhir hidupnya. Aku merasa kasihan akan hal ini, tetapi aku tidak bisa menahannya. Apa yang dikatakan Zentian saat ini adalah ungkapan perasaan yang sebenarnya, yang hampir dipercayai oleh Kevin Ye. Namun, tidak banyak orang bodoh di antara hadirin dari dua aliran agama Buddha dan Taoisme. Tentu saja, mereka tahu bahwa dia ingin melemparkan semua pot hitam itu kepada Yan Nohai, yang sudah meninggal. Merebut pedang kaisar ini mungkin idenya sendiri. Tentu saja, orang-orang ini mengetahuinya, tetapi mereka tidak akan mengatakannya. Namun, setelah mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Kevin Ye, terutama Tao Ziyang. Sampai sekarang, Ziyang Dao merasa bahwa dia telah salah paham terhadap pemuda di depannya. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah korban, tidak peduli apakah dia dipaksa untuk merampok pedang kaisar atas perintah Zhen Zentian atau Yan Nohai.
Sekarang King Su telah mendaftarkan satu kejahatan kepada Kevin Ye, dan Kevin Ye hampir tersapu bersih. Tanpa tuduhan ini, orang-orang Buddha dan Taoisme tidak akan memiliki alasan untuk menyerang Kevin Ye. Pada saat ini, King Su tahu bahwa situasinya telah berakhir, dan kedua penganut Buddha dan Tao ini tidak akan lagi percaya pada diri mereka sendiri. Dia hanya memainkan keterampilan pertunjukannya lagi, matanya merah, menatap semua orang yang hadir dan berteriak. Menurut kata-kata Kou Zhangjiao, Kevin Ye bukan hanya iblis, tetapi juga orang baik yang hebat. Tanpa menunggu jawaban Zhen Zentian, suasana hatinya yang polos tidak dapat dikendalikan, dan dia mulai tertawa liar, hahaha, karena bukan Kevin Ye, siapa yang dapat menghancurkan sekolah Maoshan kita yang hebat. Kemudian dia berlutut di tanah dan menangis dengan getir, guru, saudara-saudara, aku tidak baik. Aku tidak bisa membantu Gunung Maoshan, aku bahkan tidak bisa membalaskan dendammu. Guru, lebih baik aku pergi bersamamu, dan aku tidak akan diganggu di dunia yang kacau ini. Saat dia berbicara, kepalanya terbentur ke tanah, yang disebut ekspresi putus asa. Awalnya, King Su hanya ingin mengalihkan perhatian semua orang melalui drama pahit ini, setidaknya membiarkan orang-orang Buddha dan Taoisme ini menatap diri mereka sendiri tanpa ragu. Namun, penampilan King Su belum dapat menipu semua orang, setidaknya Kevin Ye, yang sama sekali tidak mungkin. Ketika mata semua orang terfokus pada King Su, suara Kevin Ye tiba-tiba menjadi dingin, pendeta Tao King Su tidak perlu bersedih. Sebenarnya, tidak sulit bagi kita untuk mengetahui kehancuran Gunung Maoshan. Begitu Kevin Ye mengatakan ini, semua orang di ruang tamu menunjukkan ekspresi penasaran, mereka semua menatap Kevin Ye lekat-lekat. Bab 1014. Kevin Ye membuka mulutnya dan merasakan sedikit rasa kematian yang tak terlukiskan. Biksu Agung Tianqi berkata, benarkah itu, Dermawan Ye? Dermawan Ye, bisakah kamu benar-benar mencari tahu kebenaran tentang kehancuran Maoshan? Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Guru Tianqi, aku menemukan bahwa kebenaran pada saat itu hanyalah jalan kecil bagiku. Kemudian Kevin Ye menghentikan suaranya dan berkata, tetapi karena kamu ingin mencari tahu kebenarannya, kamu harus membayar sejumlah harga, dan harga ini hanya ditanggung oleh pendeta Tao King Su sendiri. Aku tidak tahu apakah pendeta Tao King Su bersedia melakukannya. Menghadapi Kevin Ye yang tersenyum, King Su terkejut saat ini. Dia tidak tahu berapa harganya. Namun, di hadapan dua mata aneh Buddhisme dan Taoisme, King Su merasa bahwa dia telah mendorong bebek ke rak dan harus mengikutinya. Bagaimanapun, aku baru saja menangis sampai mati, dan sekarang ketika sampai pada biaya, aku mundur, yang membuat orang curiga bahwa mereka memiliki masalah. Berpura-pura terisak-isak dua kali, King Su menunjukkan sikap yang bersemangat dan berkata, harganya. Tidak peduli berapapun biayanya, selama kita dapat mengetahui kebenaran kehancuran Maoshan, aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Kevin Ye mencibir dan berkata, baiklah, karena pendeta Tao King Su memiliki keberanian dan semangat untuk membayar, maka kursi ini akan sempurna dan baik untukmu. Semua orang melihat bahwa mata Kevin Ye tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi cahaya biru. Kemudian King Su bergerak tanpa sadar dan terbang ke udara. Tiba-tiba King Su menjadi gugup dan berkata, Kevin Ye, apa yang akan kamu lakukan? Turunkan aku, turunkan aku. Di satu sisi, Biksu Agung Tianqi tidak tahu mengapa dia berkata, Dermawan Ye, mengapa kamu melakukan ini? Kevin Ye mencibir, tidak apa-apa, Tuan Tianqi, jangan salah paham. Menurut pendapatku, karena pendeta Tao King Su adalah satu-satunya yang menyaksikan kebenaran pada saat itu, ingatannya seharusnya memiliki gambar kehancuran Maoshan pada hari itu. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil, itu akan cukup bagi kita untuk melihat siapa pembunuh Maoshan yang sebenarnya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengekstrak gambar ini dari ingatan pendeta Tao King Su. Apa? Mengekstrak ingatan dari pikiran. Biksu kiamat itu panik. Tahukah Anda, para biksu Buddha dan Tao yang telah berlatih selama bertahun-tahun ini belum pernah melihat metode yang dapat mengekstrak ingatan dari tubuh manusia. Jika ada sihir seperti itu di dunia, itu akan menjadi hal yang mengerikan. Biksu Agung Tianqi tidak dapat membayangkannya. Melihat kekosongan di udara, mereka semua berkeringat. Meskipun sihir itu tidak diterapkan pada mereka, mereka masih merasakan sakit di kepala mereka. Ah, ini membunuhku, kepalaku akan meledak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ampuni nyawaku. Ye Jushi, kumohon. Mendengarkan tangisan memilukan dari mulut King Su, hampir semua orang dari dua aliran agama Buddha dan Tao mulai meragukan apakah Kevin Ye membalas dendam pada dirinya sendiri atau tidak. Namun, segera mereka menolak gagasan itu.
Karena di ruang tamu kota langit, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di mata pendeta Tao Qingsu. Cahaya itu terbuka, dan sebuah gambar yang sedikit kabur pun terungkap. Ini adalah gambar Qingsu kembali ke gunung dari dasar gunung, dan kemudian mengunjungi gurunya Tao Tianchang. Jelas, Qingsu dan Tianchang mengatakan sesuatu, tetapi ingatan ini hanya gambar, tetapi tidak ada dialog. Kemudian Qingsu keluar dari aula Maoshan, langsung menuju guanya di Maoshan, mencuci pipinya, dan kemudian berganti pakaian. Namun, ketika Qingsu keluar lagi, seluruh gambar mulai bergetar. Dari kejauhan, banyak murid di luar aula Gunung Maoshan masuk dengan pedang, dan kemudian diledakkan keluar. Kemudian, cahaya ungu menyala, dan seorang sosok berjubah hitam berdiri di langit, dan kembang api ungu mulai jatuh naik turun di Gunung Maoshan. Melihat ini, Biksu Agung Tianqi, Guru Kunlun, Xuan Chen Wudang, dan sekelompok orang dari agama Buddha dan Tao, hampir semuanya berdiri dan berkata dengan suara yang berbeda, itu dia, Ye Xiuluo. Jelas bahwa baik penganut agama Buddha maupun Tao mengenal pria ganas dalam gambar tersebut. Namun saat mendengar tiga kata Ye Xiuluo, Kevin Ye juga bergumam pada dirinya sendiri, Ye Xiuluo. Ternyata dia adalah Ye Xiuluo. Setelah berkata demikian, Kevin Ye tidak dapat berhenti menatap pria berjubah hitam itu beberapa kali lagi. Pada saat itu, pemandangan berubah, Ye Xiuluo seperti tertabrak sesuatu, jatuh ke tanah. Kemudian Ye Xiuluo menggendong pendeta Tao Qingsu yang menggigil dari reruntuhan. Sesuatu yang lain tampaknya telah dikatakan di antara mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah Ye Xiuluo membuka tangannya dan memasukkan biji teratai ke dalam mulut pendeta Tao Qingsu. Kemudian pendeta Tao Qingsu mengubah sikapnya terhadap Ye Xiuluo sepenuhnya dan menjadi sangat hormat. Melihat pemandangan ini, hampir semua orang dalam agama Buddha dan Tao menjadi marah. Karena jelas bahwa Qingsu tahu siapa orang yang menghancurkan seluruh keluarga Maoshan, dan tampaknya dia telah membuat kesepakatan dengan Ye Xiuluo. Namun orang-orang ini seperti orang bodoh, dia mempermainkannya. Penuh kebencian, ternyata Qingsu berkolusi dengan Ye Xiuluo dan menipu kita. Sungguh penuh kebencian. Pendeta Tao Tianmen tertipu dan mendengus dengan keras. Bahkan Biksu Tianqi pun marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Biksu Tianqi hari ini benar-benar merasa tidak pantas untuk Biksu Qibao. Biksu Qibao tidak tahu bahwa dia sebenarnya hidup dalam kebohongan dan dibutakan oleh pencuri Qingsu. Sialan, sialan. Ternyata Qingsu adalah pelakunya. Bahkan Xuan Chen sangat marah saat itu. Melihat mata Qingsu, dia ingin membunuhnya di tempat. Kilatan cahaya gelap, dengan lenyapnya Ye Xiuluo, gambar itu akan lenyap. Pada saat itu, Taois murni itu tidak memiliki kendali atas sihir Kevin Ye, dan seluruh orang itu jatuh ke lantai dengan keringat dingin di wajahnya. Tampaknya ketakutan di hatinya tidak hilang karena lenyapnya sihir Kevin Ye. Dalam keheningan yang mengerikan, suara Kevin Ye terdengar lagi, Pendeta Tao Qingsu, aku berkata bahwa kamu dapat menemukan kebenaran, tetapi kamu harus membayar harganya. Sekarang setelah pengecoran kursi ini selesai, saatnya bagimu untuk membayar harganya. Kevin Ye menoleh ke belakang dan berkata, Guru Tianqi, Kou Zhangjiao, ini adalah masalah dalam dua aliran Buddhisme dan Taoisme kalian. Bagaimana kalian menghadapi Tao yang murni dan tidak bersalah ini? Aku hanya bertanya padamu. Saat ini, yang satu mewakili pemimpin Buddhisme dan yang lainnya mewakili pemimpin Taoisme. Alam memiliki hak untuk menentukan nasib kekosongan. Biksu Agung Tianqi dan He Zentian bergegas memberi hormat kepada Kevin Ye dan berkata, Buddha Amitabha, Guru Ye menggali penjahat yang mengintai di antara kita untuk dua aliran Buddhisme dan Taoisme. Kebaikan ini ditorehkan di hatiku oleh dua aliran Buddhisme dan Taoisme. Di masa depan, aku ingin pergi ke pintu secara langsung dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Kemudian Biksu Agung itu menoleh ke belakang dan duduk di tanah dengan wajahnya seperti kertas. Qingsu, sekarang wajah burukmu telah diekspos oleh dermawan Ye secara langsung. Aku tidak pernah mengira bahwa kamulah yang berkolusi dengan Ye Xiuluo untuk membunuh gurumu Tao Tianchang dan menghancurkan fondasi Gunung Maoshan selama ribuan tahun. Sekarang faktanya sudah ada di depan matamu, apa yang bisa kau katakan? Pada saat ini, jika saja, menggigil, dia akhirnya secara tak terduga Kevin Ye begitu kuat, tetapi juga dari pikirannya untuk mengekstrak ingatan. Aku. Setelah waktu yang lama, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba menemukan bahwa mata Qingsu tiba-tiba berubah, memancarkan cahaya ungu, diikuti oleh kilatan cahaya darah, seluruh orang Qingsu menjadi ganas dan ganas. Tidak, Pendeta Tao, hati-hati.
Kevin Ye bereaksi pada saat pertama dan dengan cepat memperingatkannya bahwa dia paling dekat dengan gerbang surgawi Gunung Tai.